Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Nurlailasari, mahasiswa PGSD semester 7 di Universitas Terbuka, dengan nomor induk mahasiswa 860037-155. Pada hari ini, saya akan melakukan kegiatan praktikum untuk tugas mata kuliah praktikum IPA di SD, SPGK 4107, modul 1 tentang makhluk hidup, yaitu kegiatan praktikum tentang gerak pada tumbuhan. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengamati gerak seismonasti, mengamati gerak nektinasi, dan mengamati gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Mari kita sama-sama mengidentifikasi gerakan pada tumbuhan putri malu, di mana saya akan memberikan rangsangan atau sentuhan yang bervariasi, mulai dari sentuhan halus, sedang, dan sentuhan kasar. Lalu, saya juga akan mempraktikkan rangsangan tumbuhan putri malu terhadap cahaya matahari dengan cara membandingkan putri malu yang terpapar sinar matahari dengan yang tidak terpapar sinar matahari. Adapun alat yang saya gunakan untuk mengamati gerak seismonasti dan gerak nektinasi yaitu tumbuhan putri malu, kardus berwarna hitam atau kotak hitam, stopwatch, penggaris, dan juga alat tulis. Nah, ini dia tanaman putri malu, di mana tanaman ini dikenal memiliki sensitivitasnya yang tinggi terhadap rangsangan, di mana dia akan menguncup ketika dapat sentuhan atau rangsangan. Saya di sini akan menguji adakah perbedaan saat kita sentuh tanaman ini, tapi dengan sentuhan yang bervariasi, mulai dari sentuhan halus, sedang, maupun sentuhan kasar. Kita mulai dengan gerakan halus terlebih dahulu. Nah, dia menguncup, namun gerakannya sedikit lambat. Kemudian saya akan menyentuh dengan gerakan sedang. Dia menguncup, tapi agak lebih cepat dibandingkan dengan gerakan halus tadi. Sentuhan sedang. Selanjutnya, saya akan sentuh dengan gerakan kasar. Nah, bisa kita lihat ya, jika disentuh secara kasar, tidak hanya daunnya yang menguncup, tapi batangnya pun ikut layu. Selain sensitif terhadap sentuhan, tanaman putri malu juga sensitif terhadap cahaya. Bagaimana maksudnya? Mari kita lakukan percobaan berikutnya. Di sini, saya akan tutup tanaman putri malu ini dengan menggunakan kotak atau kardus yang hitam agar terhindar dari cahaya matahari. Lakukan proses penutupan ini secara perlahan agar tidak menyentuh langsung tanaman putri malunya. Lalu tunggu selama 30 menit. Nah, ini dia tanaman yang sudah saya tutup dan diamkan selama 30 menit tadi. Hasilnya, daun-daun putri malu ini terlihat hampir banyak yang menutup. Ini dikarenakan putri malu membutuhkan cahaya sinar matahari untuk berfotosintesis. Kenapa mereka menguncup? Karena mereka menghemat energi seperti yang mereka lakukan pada sore dan malam hari. Berbeda dengan putri malu yang terpapar sinar matahari, mereka tetap bermekaran. Selanjutnya, kita akan mengamati gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Geotropisme negatif adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktek ini yaitu 2 buah pot kecil, tanah yang subur, biji kacang hijau, dan air secukupnya. Pada video kali ini, saya akan mengamati geotropisme negatif pada tumbuhan. Contohnya yaitu batang yang tumbuh ke atas yang menjauhi gravitasi bumi. Di sini, saya sudah menyiapkan 2 buah tanaman kacang hijau yang cukup baik dan berdiri tegak yang sudah saya tanam selama 5 hari. Saya akan mengamati gerak geotropisme pada kedua tanaman ini. Yang pertama akan saya letakkan secara vertikal dan yang kedua akan saya letakkan secara horizontal. Kemudian akan saya simpan kedua tumbuhan ini di tempat terbuka, lalu saya akan amati dan lihat perkembangannya selama 1 minggu ke depan. Bagaimana pertumbuhan pada kedua pot kacang hijau ini? Nah, setelah tanaman ini berumur 7 hari, tanaman kacang hijau yang saya letakkan secara vertikal dan horizontal ini sudah menunjukkan hasilnya. Dan ini sudah menunjukkan gerak geotropisme negatif.
Pada pot A yang sudah saya letakkan secara horizontal dan tumbuh menjauhi gravitasi bumi, sedangkan pot B yang saya letakkan secara vertikal, dia tumbuh seperti pada umumnya. Nah, inilah yang dinamakan gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Dan kesimpulan pada percobaan kali ini adalah gerak pada tumbuhan terjadi karena adanya rangsangan, baik getaran maupun sentuhan. Pada tanaman putri malu akan bergerak sesuai rangsangan yang diterima. Semakin besar rangsangannya, maka akan semakin cepat pula daun putri malu menutup atau merespon rangsangannya. Terima kasih telah menyaksikan video praktikum saya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.